Hong Kong sebuah nama yang identik dengan gemerlap kota, surga belanja, dan kuliner yang tak ada habisnya. Tapi di balik hutan betonnya, Hong Kong menyimpan sebuah dunia yang sangat berbeda. Sebuah dunia di mana petualangan, edukasi, dan konservasi alam bertemu. Pemirsa, saat ini saya berada di tempat wisata yang paling ikonik di Pulau Hong Kong, Ocean Park. Di belakang saya adalah gerbang menuju pintu masuk ke Ocean Park. Tampak antrian, perlu bagi Anda untuk merencanakan pembelian tiket secara online untuk menghindari antrian. Di tempat ini, kita akan menyaksikan atraksi yang mendebarkan dan juga dunia bawah laut yang seru. Ocean Park terbagi menjadi dua area utama, The Waterfront dan The Summit. Untuk mencapai rumah para panda kembar, kita harus berjalan kaki menuju kawasan konservasi mereka, Panda Village. Di Ocean Park, ada harta karun yang sangat berharga. Bukan hanya satu, sepasang bayi panda raksasa kembar yang lahir pada tanggal 15 Agustus 2024 di sini. Mereka baru saja merayakan ulang tahun pertama mereka. Kami mengajak Anda melihat keajaiban ini dari dekat. Ikuti perjalanan saya. Inilah dia, Cia-cia, kakak perempuan. Perhatikan matanya. Punya ciri khas yang unik. Ujung lingkaran hitam di matanya sedikit terangkat seperti mata punix. Sifatnya, ia senang memanjat pohon, berolahraga dan menjelajahi habitatnya sendiri. Di sisi lain ini adalah Tek-tek, adik laki-laki. Lingkaran hitam di matanya lebih bulat. Karakternya jauh lebih ekstrovert. Ia suka bermain dan sangat lengket dengan induknya. Namun uniknya, keduanya sudah mulai meniru induknya dengan mencoba mengunyah daun bambu, meski mereka belum bisa memakannya. Melihat mereka bermain dengan riang seperti ini, yang masing-masing punya kepribadian berbeda, adalah indikator keberhasilan luar biasa program konservasi di Ocean Park. Pemirsa, misi utama saya berada di Ocean Park adalah bertemu dua bintang utama yang lucu dan menggemaskan. Inilah dua baik pada gemar, Cia-cia dan Tek-tek, yang bulan depan akan merayakan ulang tahunnya yang pertama. Kelahiran dua bayi panda kembar ini adalah sebuah keajaiban, karena betapa sulitnya penangkaran panda. Tetapi ini menjadi harapan konservasi panda, hewan yang terancam punah, ada di tempat ini. Bagaimana rasanya bisa melihat bayi panda kembar ini langsung di sini, di Ocean Park? Saya menanyakan langsung kepada salah satu pengunjung dari Indonesia. Mbak Melinda, bisa ceritakan bagaimana kesan pertanyaan melihat dua bayi panda kembar yang lucu di Ocean Park? Iya, jadi hari ini kan saya memang lagi liburan ke Hong Kong. Ini pertama kalinya saya datang ke Ocean Park dan lihat giant panda sendiri. Sebenarnya giant panda ini udah banyak dibahas di medsos ya, soal waktu mereka lahir kembar 15 Agustus, dan sekarang baru lihat ternyata emang beneran seperti namanya, giant. Meskipun umurnya belum 1 tahun tapi badannya besar, udah gitu. Saya juga ngerasa cukup menghibur ya ngelihat panda beraktivitas lucu kayak gitu. Udah gitu kita juga dapat banyak informasi seputar panda dari staff Ocean Park yang ada di sini.
Setelah melihat langsung keajaiban kembar di dalam, rasanya kita ingin membawa pulang sedikit kebahagiaan itu. Dan di sini Anda bisa menemukan segala sesuatu tentang panda, dari boneka lucu hingga merchandise eksklusif. Setiap pembelian souvenir ini tentu saja ikut mendukung program konservasi di Ocean Park. Tapi cerita Ocean Park Hong Kong tidak berhenti di sini. Setelah ini, kita akan bertemu dengan mamalia laut yang tak kalah cerdas dan menggemaskan. Kini saatnya kita berpindah ke area The Summit Ocean Park. Dan tidak ada cara yang lebih ikonik untuk melakukannya selain Ocean Express. Perjalanan ini menyimulasikan perjalanan bawah air yang luar biasa di dalam kapal selam. Makhluk laut dalam muncul secara tiba-tiba dari mana saja. Kita tiba di Pacific Pier. Area ini khusus dirancang meniru habitat berbatu di California Utara, tempat melihat singa laut California dan anjing laut secara langsung. Apa perbedaan singa laut dan anjing laut? Singa laut memiliki penutup telinga eksternal yang terlihat dan bisa berjalan menggunakan sirip depannya. Sementara anjing laut bergerak dengan perutnya di darat. Di sini kita melihat kedua spesies bekerja sama. Sebuah pesan kuat tentang harmoni di lautan. Dari setiap atraksi yang memukau, ada pelatihan panjang. Para pelatih bukan hanya melatih fisik, tetapi juga membangun ikatan emosi yang kuat dengan hewan laut ini. Bagaimana pelatih memastikan hewan laut ini mendapatkan nutrisi yang seimbang dan lingkungan yang nyaman. Seperti yang Anda lihat, bagaimana singa laut ini merespon setiap gerakan yang diminta oleh pelatihnya. Mulai dari memberikan salam hingga melompat, dan setiap kali kepintaran hewan-hewan ini dipertontonkan selalu mendapatkan aplaus dari para pengunjung. Dan di balik hiburan yang menarik ini ada misi yang lebih dalam, yaitu bagaimana para pelatih memastikan kesejahteraan para hewan laut ini. Saya terpukau melihat ikatan antara perawat dan singa lautnya. Apa ya rahasianya? Living here, the animals have different personalities, and they are very unique in their ways. And one of our oldest animal here, Rose, is actually a harbor seals, and she very like ice. And when our trainers picking some ice up in the boxes, he can hear from a long distance, and he will swim towards us, and then to find us and to give want us to give ice to him or to share. So this is one of the unique personalities of roses. So, and actually one of our sea lion here called Pippa, and his mother sea lion here. And one time when one of the sea lion is sick, but our trainers don't have not yet observed it yet, but actually Pippa has sensed that our sea lion is sick. So she
actually come to us and to make much more voice than before, because actually people is quite a calm and quite a relaxed lady. So when we think that why people is quite voice make much voice than before, then we know that actually one of our sea lion is not feeling well, and actually so this type of unique features and unique personality of each animal is quite caring, and it's interesting to know them more when you are doing in this kind of job. The Summit tak pernah kehabisan energi. Anda juga bisa menikmati pemandangan laut, langit, dan perbukitan dari Cable Car Ocean Park yang terkenal di dunia. Perjalanan ikonik ini tidak hanya menyajikan latar belakang yang indah, tetapi juga menjadi kesempatan untuk merencanakan lokasi eksplorasi selanjutnya. Ini adalah salah satu cara yang efisien untuk berpindah dari satu area ke area lain di Ocean Park, kereta gantung. Dengan kereta gantung ini, kita akan berpindah dari Summit Park menuju ke Water Park. Perjalanan sekitar 20 menit. Ini bukan sekedar perjalanan biasa, tapi Anda bisa lihat kita disuguhkan visual Teluk Hong Kong yang memukau. Setelah seharian penuh eksplorasi, energi pasti terkuras. Pertanyaan besarnya bagi banyak wisatawan Indonesia, adakah makanan halal di sini? Di sini di Clown Corner, restoran bersertifikat halal. Mereka menyediakan menu yang tersertifikasi halal oleh The Incorporate Trustees of the Islamic Community Fund of Hong Kong. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk ragu datang ke sini. Anda bisa bermain sepuasnya, tanpa perlu khawatir soal makanan. Namun pesona Hong Kong tidak berhenti di gerbang Ocean Park. Apa saja pesona wisata lainnya yang wajib Anda kunjungi? Selama puluhan tahun, Hong Kong identik dengan surga belanja dan dimsum. Tapi pertanyaannya, adakah wajah baru Hong Kong yang belum banyak kita kenal? Data dari Hong Kong Tourism Board menunjukkan minat wisatawan Indonesia terus meroket dari waktu ke waktu. Indonesia menjadi salah satu pasar turis terbesar dari Asia Tenggara. Kenapa ya? Jawabannya sederhana, Hong Kong berevolusi dan kemudahannya luar biasa. Penerbangan singkat dari Jakarta, bebas visa, dan sistem transportasi publik yang nyaris sempurna. Lupakan sejenak tentang belanja. Daya tarik utama Hong Kong kini bergeser ke sebuah arena yang lebih megah, panggung olahraga dan hiburan global. Kai Tak Sport Park, sebuah mega proyek yang menjadi jantung baru hiburan kota ini. Dengan stadion utama berkapasitas 50.000 penonton, arena indoor, dan ruang publik yang luas, Kai Tak dirancang untuk menjadi tuan rumah bagi event-event terbesar dunia. Inilah Kai Tak Stadium, stadion baru di Hong Kong berkapasitas 50.000 penonton. Saya berada di Hong Kong Stadium untuk melihat latihan AC Milan jelang laga pramusim lawan Liverpool. Luar biasa, saya bisa merasakan langsung antusiasme yang menggila ini.
berada di tengah keramaian acara yang sangat dinanti, Hong Kong Football Festival, dengan laga seperti AC Milan melawan Liverpool. Atmosfer di Kai Tak Stadion sungguh luar biasa. Ribuan pasang mata tertuju ke lapangan. Sorak-sorai dan suara pendukung menambah semarak laga panas AC Milan versus Liverpool. Gol demi gol terjadi. Siapa yang unggul? Dari Five Stadion langsung ke museum ini. Bagaimana rasanya melihat langsung perjalanan karir CR7 di sini, di Hong Kong? Dari sini Museum CR7 Live Museum Hong Kong, kita bisa tahu perjalanan Ronaldo dari bahkan sebelum di Sporting Lisbon, dari tim amatir dia sampai akhirnya jadi ikon sepak bola dunia sekarang sih. Dan dari cerita apa yang paling menginspirasi dari Ronaldo? Sebenarnya banyak ya, terkhusus yang pertama-pertama tuh kayak misalnya baju pertama dia di tim amatir dia apa tuh yang baju biru, terus sepatu pertama dia di Sporting. Tapi yang paling berkesan sih kamar dia. Ternyata Ronaldo yang mega bintang kayak gitu ternyata lahir dari kamar yang sederhana banget, bahkan dia berdua sama temennya kan. Toiletnya juga cuman disekat sama kain, dan di situ dia menulis kata-kata bahwa dia bakal jadi yang terbaik di dunia, dan akhirnya kesampaian. Dari gemuruh stadion yang megah hingga ke ruang pamer yang intim ini, Hong Kong menawarkan lebih dari sekedar hiburan. Ia menawarkan inspirasi. Wajah baru Hong Kong ibarat sebuah kanvas raksasa. Di satu sisi, ia menjaga warisan budayanya dengan cermat. Di sisi lain, ia melukis masa depannya dengan warna-warni baru, olahraga, musik, dan hiburan kelas dunia. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Dari Hong Kong, Ronald Panggabean, Supriyadi Wongsorejo, TV One mengabarkan.